Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan proses pembelajaran kita, proses belajar mengajar kita. Namun sebelum kita membahas modul 4 ini tentang materi jujur, amanah dan istiqomah ini, terlebih dahulu seperti biasa kita awali dengan berdoa untuk kelancaran, untuk keselamatan, untuk hikmah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Peserta didik paket B kelas 7, dimanapun kalian berada untuk mengikuti pembelajaran ini, pada modul keempat ini kita akan bahas yang pertama perilaku jujur, yang kedua kita akan bahas perilaku amanah, dan yang ketiga kita akan membahasnya perilaku istiqomah. Kemudian selanjutnya kita lihat di layar monitor ini ada papan peta konsep. Dalam peta konsep ini, ketiga unsur yang akan kita pelajari tadi, jujur, istiqomah, dan amanah, itu tercakup dalam sikap terpuji. Nah, sikap terpuji bagi seorang muslim atau bagi setiap muslim itu hendaknya wajib melekat ada sikap jujur, istiqomah, dan amanah pada dirinya, di mana dalam sikap jujur itu diisi dalam kalbu setiap muslim, teguh dalam keimanan, teguh dalam keislaman, maupun dalam menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Walaupun dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Kemudian sikap jujur hendaknya selaras dengan apa yang diucapkan, sama dengan yang diperbuat, selaras ucapan dengan perbuatan. Kemudian sikap amanah, hendaknya senantiasa kita menjadi seorang muslim yang dapat dipercaya, yang dapat mengemban amanah orang lain kepada kita, sehingga kita dapat diharapkan oleh lingkungan kita, saudara kita, teman kita, atau siapapun, sehingga kita hidup
penuh dengan rasa nyaman dan tentram. Kita hidup penuh dengan rasa mulia di dunia maupun di akhirat. Itulah tujuan atau konsep yang baik dalam sikap terpuji bagi kita semua. Kemudian marilah kita mempelajari arti atau makna dari sikap jujur, ya, atau yang pertama adalah sikap jujur. Makna daripada sikap jujur. Jujur berarti lurus. Ya, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tidak licik, dan ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang jujur atau jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara isi hati. Jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Seseorang yang memiliki perilaku jujur hanya akan mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi atau diucapkan. Selanjutnya adalah, mari kita perhatikan dalil-dalil perilaku jujur. Di situ ada dalil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Oke, mari kita baca sama-sama. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, artinya juga kita baca. Artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kemudian pada slide ini sikap jujur. Jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Inilah yang dimaksud dengan sikap jujur yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sekali lagi kami katakan, setiap muslim harus memiliki sikap jujur, yaitu suatu sikap sesuai apa yang diucapkan dengan perbuatan. Ada dalil di sini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita baca bersama-sama. An abani Mas'udi an ibni Mas'udi radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga.
Lihatlah gambar di slide berikut ini. Penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Gambar ini kita lihat beberapa orang pedagang yang beriman akan senantiasa bersikap jujur. Bersikap jujur. Pedagang tersebut meyakini kejujuran dalam berjual beli mendatangkan rezeki yang banyak dan keberkahan. Itu harus ditanamkan pada setiap muslim. Perilaku jujur akan membawa suatu keberuntungan. Kemudian sikap jujur yang kedua akan mendatangkan, di situ Allah mengetahui segala bentuk kecurangan sekecil apapun yang kita lakukan, termasuk dalam mengurangi timbangan. Sikap jujur kita berarti kita mengatakan dalam diri kita bahwa Allah Maha melihat. Allah tidak bisa kita tutup-tutupi, kita apusi, kita gorohi. Karena Dia Maha tahu, Maha memiliki ilmu seperti sifat-sifat Allah, yaitu Al-Asma'ul Husna yang telah lalu kita pelajari. Begitupun tak kala kita melakukan kecurangan sedikit apapun dalam berjual beli, Allah Maha melihatnya. Kemudian dalam gambar berjual beli tadi ini, ya, yang tampak ini, maka di sini ada sikap istiqomah. Istiqomah di sini mengandung arti dalam berjual beli atau berdagang. Kita harus teguh dalam bermuamalah, teguh dalam perdagangan walau susah, dan kita harus teguh dalam beriman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Inilah istiqomahnya kita. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk istiqomah. Kemudian dari gambar tersebut ini, dari gambar ini, dari pedagang yang beriman dan senantiasa bersikap baik, ya, sikap amanah yang ditimbulkan dari gambar tersebut adalah seorang pedagang dapat dipercaya dalam menerima barang dagangannya. Seorang pedagang atau bakul dapat dipercaya dalam menerima barang dan dagangannya. Kemudian dapat dipercaya dalam menjual kualitas barang yang baik, tidak ada kecurangan di dalamnya. Kemudian seorang pedagang akan mengatakan apa adanya dalam berjual beli sesuai dengan kondisi barangnya. Kemudian slide berikutnya ini adalah kita lihat hikmah perilaku jujur. Orang yang jujur akan mendapatkan hikmah yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejujurannya. Kita ketahui bersama bahwa sebagai orang yang beriman, di sini dikatakan orang yang jujur akan mengantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang jujur akan menjaga nama baiknya sendiri, nama baik keluarga dan masyarakatnya. Dan juga bagi orang yang jujur memiliki banyak teman. Di samping itu juga hidup menjadi
tenang dan tentram dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Inilah hikmah-hikmah dari orang yang berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuk kegiatannya, dia tetap berlaku jujur. Baik dia sebagai pedagang, maupun dia sebagai karyawan, maupun dia sebagai pekerja. Kemudian yang B, kita lihat di sini ada perilaku amanah. Yang mana tadi kita sudah sedikit membahasnya. Makna perilaku amanah adalah dalam aspek perilaku amanah berarti terpercaya. Dalil daripada aspek perilaku amanah ini dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kami kecuali beliau bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janjinya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalil berikutnya adalah tentang perilaku jujur ini dari Quran surat Al-Anfal ayat 27. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanabikum wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Nah, sekarang di hadapan kita, di layar kita ini terpampang beberapa poin dari sikap amanah yang harus kita lakukan, kita laksanakan dengan penuh keimanan, yaitu amanah dalam menjaga barang titipan dengan baik, kemudian menjaga rahasia orang lain, amanah dalam menjaga rahasia orang lain. Kita juga harus amanah dalam melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugas, belajar dengan baik. Kemudian kita juga harus tetap amanah, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Dan juga dalam bekerja, kita harus sesuai dengan jabatan yang dimiliki, sesuai dengan tupoksi kita. Dan kita harus menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Dan yang terakhir, kita harus menyampaikan berita yang datangnya dari manapun dengan benar, sesuai dengan kebutuhan dari berita itu tersebut. Kemudian kita akan melihat ada beberapa poin hikmah perilaku amanah. Di antaranya adalah orang yang amanah itu orang yang dapat dipercaya oleh orang lain, memperoleh simpati dari orang lain,
Poin yang C, amanah, perilaku amanah, memperoleh kesuksesan hidup. Hikmah amanah juga dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan hikmah perilaku amanah itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi suatu permasalahan. Dan yang F, hikmah amanah, hikmah perilaku amanah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang C, perilaku istiqomah. Makna perilaku istiqomah, sikap kukuh pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakan. Dalam makna luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Dalil perilaku istiqomah. Kita lihat, kita perhatikan bersama-sama dalilnya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Kemudian hikmah hikmah dari perilaku istiqomah itu akan mendatangkan poin-poin yang diantaranya adalah A. Menjaga akidah dan memegang teguh prinsip syahadatain. Yang B. Membaca Al-Quran dan menghayati serta merenungkan maknanya. Yang C. Bermuamalah dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang D. Membiasakan diri melakukan amal soleh secara terus-menerus meskipun kecil atau sedikit jumlahnya. Yang E. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kekuatan tetap istiqomah di jalannya. Yang F. Beristiqomah dalam menuntut ilmu. G. Berusaha mengikhlaskan niat beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. H. Berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merealisasikan perilaku istiqomah. I. Mendatangi tempat-tempat yang mulia seperti masjid, majelis-majelis taklim, dan majelis-majelis zikir. J. Beristiqomah dengan penuh kesabaran. Itulah penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian. Marilah kita lanjutkan dengan slide berikut ini, yaitu tahapan perilaku istiqomah. Istiqomah akan istiqomah dengan hati teguh dalam mempertahankan kesucian iman. Tahapan perilaku istiqomah dengan lisan,
istiqomah dengan hati akan menjadi teguh dalam mempertahankan kesucian iman. Kemudian istiqomah dengan lisan, maka lisan akan berucap, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istiqomah dengan perbuatan, tekun bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dan perilaku istiqomah. Kalau kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendatangkan hikmah dan perilaku sebagai berikut. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih. Akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita yakini bahwa janji Allah adalah benar. Kemudian kita akan mendapatkan kesempatan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak sesuai dengan janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki orang yang istiqomah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri untuk pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.